Prediksi Soeharto 24 tahun lalu dan kekhawatiran di 2020. Merdeka.com. Dalam sebuah video dokumentasi yang diunggah channel YouTube HM Soeharto, temu bicara Presiden Soeharto saat pencanangan Gerakan Nasional Pelestarian Pengamalan Nilai Kepahlawanan, kita bisa menyimak langsung prediksi dan kekhawatiran Soeharto tentang masa depan Indonesia. Video yang diambil di Surabaya 24 tahun lalu, tepatnya 23 November 1995, Soeharto memberikan penjabaran mengenai pandangannya terhadap peran remaja dan anak muda dalam globalisasi. Di video berdurasi 16 menit lebih 50 detik itu, Presiden kedua Indonesia ini masih tampak sehat dan bersemangat memberikan nasihat. Pakaiannya juga sangat sederhana, mengenakan batik dan peci ala orang Indonesia. Mari kita simak apa saja nasihat, prediksi, dan kekhawatiran Soeharto saat itu. Apakah masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Nasihat Soeharto untuk remaja Indonesia. Dikenal sebagai Bapak Pembangunan Soeharto, Soeharto sangat peduli terhadap nasib anak muda penerus Indonesia. Dalam pembukaan pidatonya, Soeharto menyebutkan remaja menjadi bagian terpenting dalam pemersatu bangsa. Saya kira melewat kirap remaja, maksudnya untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan kirap remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Prediksi Soeharto tentang globalisasi 2020. Soeharto melanjutkan, remaja dan anak muda penerus bangsa juga turut andil dan akan berperan penting dalam globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi yang sekarang, kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan bebas untuk negara berkembang tahun 2020, 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti berumur 25 tahun di 2020, berarti anak-anak usia remaja sekarang, mungkin pelajar. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan untuk mencintai tanah air. Soeharto juga menyebutkan betapa pentingnya untuk mendidik anak-anak untuk mencintai produk dalam negeri. Karena menurutnya, menyiapkan generasi penerus bangsa sangatlah penting untuk menghadapi tantangan globalisasi kelak. Mengharapkan penerus bangsa di 2020 menjadi benteng bangsa. Apa yang disampaikan Soeharto 24 tahun lalu agaknya masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Anak-anak sekarang harus disiapkan untuk mencintai tanah air. Jika lantas kelak dalam rangka kompetisi bersaing dengan bangsa lain, kita masih kurang untuk menghadapi banjirnya barang-barang asing itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka remaja yang nanti akan hidup di tahun 2020 bisa menjadi benteng untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Kekhawatiran Soeharto di tengah gelombang globalisasi. Soeharto juga menjabarkan kekhawatirannya dalam menghadapi globalisasi kelak. Dia khawatir apabila remaja terlena dengan produk-produk asing akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Kalau para pemuda kesemsem dengan produk yang murah dan baik, tapi hasil dari luar negeri, hancur daripada bangsanya. Kenapa? Karena produknya dalam negeri tidak ada yang membeli, pabriknya tutup, lantas tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Inilah yang harusnya kita persiapkan. Nasihat dan strategi yang harus dipersiapkan. Soeharto mengatakan, untuk menyelamatkan nasib bangsa, Indonesia harus mempersiapkan segalanya, salah satunya pendidikan. Hal ini agar bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Dalam pidatonya, Soeharto tampak optimis mampu menghadapi tantangan global di 2028. Dari pendidikan, lebih-lebih perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan, bukan kita curang, tidak, kita menyelamatkan negara. Kita harus meningkatkan daya saing lebih tinggi, dan pasti kita dapat. Senjatanya adalah mulai sekarang. Nasionalisme, mencintai tanah air, mencintai produk-produk dalam negeri. Pidato berikutnya adalah peranan wanita dalam globalisasi. Bagi Soeharto, peran wanita juga sangat penting dalam menghadapi globalisasi. Wanita berperan penting dalam pengambilan keputusan belanja keluarga, dan inilah yang berpengaruh sektor ekonomi Indonesia. Peran daripada wanita banyak, apalagi kebutuhan keluarga harusnya ditentukan daripada kaum wanita. Apa yang harus menentukan, apa yang harus diperlukan, dan banyak sekali, jadi bersiaplah. Soeharto di 1965 juga pernah mengatakan bahwa pembangunan desa bukanlah hal baru. Soal pembangunan desa bukanlah hal baru, stabilitas dan pemerataan nasional sudah dilaksanakan. Pembangunan diutamakan pada pedesaan, salah satunya impres desa. Lagi-lagi, Soeharto menyebut pemuda memiliki peran penting dalam berbagai sektor keberlangsungan hidup bangsa, salah satunya di sektor pembangunan.
Berikutnya adalah prediksi Soeharto tahun 1995, akankah terjadi di tahun 2020? Masih dalam video tersebut, Soeharto menyebutkan hasil dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Sekarang, pangan sudah bisa swasembada, sandang sudah ada di mana-mana, papan sedang berjalan, dan memang tenaga kerja merupakan tantangan luar biasa. Tiap tahun bertambah 2,5 juta tiap tahun. Dilansir dari London Economy Business, awal tahun 2019, angkatan kerja naik 2,24 juta orang. Angka ini tak jauh berbeda dengan angka yang disebutkan Soeharto 24 tahun silam. Prediksi dan kekhawatiran Soeharto 24 tahun lalu ternyata masih menjadi khawatiran bangsa hingga saat ini. Anak pelajar sekarang harus disiapkan benar-benar untuk mencintai tanah air, untuk mencintai produk dalam negeri. Maka para remaja yang sekarang nanti akan hidup tahun 2020 akan menjadi benteng untuk mempertahankan daripada kelangsungan hidup negara dan bangsa. So, kalau daripada para pemuda nanti kesengsem kepada produk yang murah baik, tapi hasil di luar negeri hancur daripada bangsanya. Apa? Produknya tidak ada yang membeli. Kalau tidak ada yang membeli, pabriknya tutup. Lantas semua tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Lah itu. Jadi daripada semua pendidikan, lebih-lebih juga daripada perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan. Bukan kita curang, tidak. Tapi kita menyelamatkan negara. Kita sekarang harus meningkatkan daya saing kita yang tinggi. Dan pasti kita dapat. Kita yakin. Tapi yang dikata tidak, senjatanya adalah mulai sekarang adalah nasionalisme. Mencintai pada produk dalam negeri harus mulai sekarang. Prediksi Soeharto 24 tahun lalu dan kekhawatiran di 2020. Merdeka.com. Dalam sebuah video dokumentasi yang diunggah channel YouTube HM Soeharto, temu bicara Presiden Soeharto saat pencanangan Gerakan Nasional Pelestarian Pengamalan Nilai Kepahlawanan, kita bisa menyimak langsung prediksi dan kekhawatiran Soeharto tentang masa depan Indonesia. Video yang diambil di Surabaya 24 tahun lalu, tepatnya 23 November 1995, Soeharto memberikan penjabaran mengenai pandangannya terhadap peran remaja dan anak muda dalam globalisasi. Di video berdurasi 16 menit lebih 50 detik itu, Presiden kedua Indonesia ini masih tampak sehat dan bersemangat memberikan nasihat. Pakaiannya juga sangat sederhana, mengenakan batik dan peci ala orang Indonesia. Mari kita simak apa saja nasihat, prediksi, dan kekhawatiran Soeharto saat itu. Apakah masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini? Nasihat Soeharto untuk remaja Indonesia. Dikenal sebagai Bapak Pembangunan Soeharto, Soeharto sangat peduli terhadap nasib anak muda penerus Indonesia. Dalam pembukaan pidatonya, Soeharto menyebutkan remaja menjadi bagian terpenting dalam pemersatu bangsa. Saya kira melewat kirap remaja, maksudnya untuk menggembleng para remaja menjadi kader-kader bangsa. Sekarang itu dilakukan kirap remaja menjadi kader-kader yang bisa turut mempersatukan bangsanya. Prediksi Soeharto tentang globalisasi 2020. Soeharto melanjutkan, remaja dan anak muda penerus bangsa juga turut andil dan akan berperan penting dalam globalisasi. Dalam menghadapi globalisasi yang sekarang, kita akan melakukan liberalisasi daripada perdagangan-perdagangan bebas untuk negara berkembang tahun 2020, 25 tahun lagi. Anak-anak yang nanti berumur 25 tahun di 2020, berarti anak-anak usia remaja sekarang, mungkin pelajar. Anak-anak pelajar sekarang harus disiapkan untuk mencintai tanah air. Soeharto juga menyebutkan betapa pentingnya untuk mendidik anak-anak untuk mencintai produk dalam negeri. Karena menurutnya, menyiapkan generasi penerus bangsa sangatlah penting untuk menghadapi tantangan globalisasi kelak. Mengharapkan penerus bangsa di 2020 menjadi benteng bangsa. Apa yang disampaikan Soeharto 24 tahun lalu agaknya masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Anak-anak sekarang harus disiapkan untuk mencintai tanah air. Jika lantas kelak dalam rangka kompetisi bersaing dengan bangsa lain, kita masih kurang untuk menghadapi banjirnya barang-barang asing itu, maka hanya dengan mencintai tanah air, maka remaja yang nanti akan hidup di tahun 2020 bisa menjadi benteng untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa. Kekhawatiran Soeharto di tengah gelombang globalisasi. Soeharto juga menjabarkan kekhawatirannya dalam menghadapi globalisasi kelak. Dia khawatir apabila remaja terlena dengan produk-produk asing akan berdampak buruk bagi keberlangsungan kehidupan bangsa Indonesia. Kalau para pemuda kesemsem dengan produk yang murah dan baik, tapi hasil dari luar negeri,
hancur daripada bangsanya. Kenapa? Karena produknya dalam negeri tidak ada yang membeli, pabriknya tutup, lantas tidak bisa bekerja, tidak bisa makan. Inilah yang harusnya kita persiapkan. Nasihat dan strategi yang harus dipersiapkan. Soeharto mengatakan, untuk menyelamatkan nasib bangsa, Indonesia harus mempersiapkan segalanya, salah satunya pendidikan. Hal ini agar bangsa Indonesia bisa bersaing dengan negara lain. Dalam pidatonya, Soeharto tampak optimis mampu menghadapi tantangan global di 2028. Dari pendidikan, lebih-lebih perguruan tinggi, harus mampu mempersiapkan, bukan kita curang, tidak, kita menyelamatkan negara. Kita harus meningkatkan daya saing lebih tinggi, dan pasti kita dapat. Senjatanya adalah mulai sekarang. Nasionalisme, mencintai tanah air, mencintai produk-produk dalam negeri. Pidato berikutnya adalah peranan wanita dalam globalisasi. Bagi Soeharto, peran wanita juga sangat penting dalam menghadapi globalisasi. Wanita berperan penting dalam pengambilan keputusan belanja keluarga, dan inilah yang berpengaruh sektor ekonomi Indonesia. Peran daripada wanita banyak, apalagi kebutuhan keluarga harusnya ditentukan daripada kaum wanita. Apa yang harus menentukan, apa yang harus diperlukan, dan banyak sekali, jadi bersiaplah. Soeharto di 1995 juga pernah mengatakan bahwa pembangunan desa bukanlah hal baru. Soal pembangunan desa bukanlah hal baru, stabilitas dan pemerataan nasional sudah dilaksanakan. Pembangunan diutamakan pada pedesaan, salah satunya impres desa. Lagi-lagi, Soeharto menyebut pemuda memiliki peran penting dalam berbagai sektor keberlangsungan hidup bangsa, salah satunya di sektor pembangunan. Berikutnya adalah prediksi Soeharto tahun 1995, akankah terjadi di tahun 2020? Masih dalam video tersebut, Soeharto menyebutkan hasil dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi tantangan global. Sekarang, pangan sudah bisa swasembada, sandang sudah ada di mana-mana, papan sedang berjalan, dan memang tenaga kerja merupakan tantangan luar biasa. Tiap tahun bertambah 2,5 juta tiap tahun. Dilansir dari laman ekonomi bisnis, awal tahun 2019, angkatan kerja naik 2,24 juta orang. Angka ini tak jauh berbeda dengan angka yang disebutkan Soeharto 24 tahun silam. Prediksi dan kekhawatiran Soeharto 24 tahun lalu ternyata masih menjadi khawatiran bangsa hingga saat ini.